Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawija, episode 92, Hilang Tanpa Kabar. Mendengar berbagai keributan di halaman rumah utama, teriakan dari Pras maupun Hanafi, Salma tampak gemetar di depan rumah belakang. Ia mencoba melihatnya, tapi dicegah oleh seorang perawat di sana yang selalu memegang tangannya erat untuk tidak beranjak dari sana. Salma juga terlihat terisak. Ia khawatir pada keduanya, karena ia sama sekali tak pernah menyaksikan orang berkelahi, apalagi sampai berteriak-teriak dengan amarah seperti itu. Tubuhnya gemetar, menahan tangisnya. Rasa penyesalan sekarang hinggap di hatinya. Sekelebat ia melihat lagi bayangan Pras yang sedang menangis dan memelas padanya, memintanya untuk pergi bersamanya, menikah dengannya. Bahkan dia bersedia untuk bertanggung jawab terhadap bayi yang dikandungnya. Sekarang kepalanya terasa sangat sakit, membuat tubuh Salma semakin lemas tak berdaya. Hatinya sedang merasa cemburu, juga menyesal atas semua yang terjadi. Ia juga khawatir karena kedua orang di sana yang sedang meluapkan amarahnya. Bayi dalam perutnya sedari tadi menendang-nendang keras, seakan tahu kegelisahan yang dirasakan oleh ibunya. Sementara Insa, dia sekarang terkunci di dalam kamar. Pak Sardi memaksanya untuk masuk ke dalam kamar atas perintah Hanafi. Insa hanya bisa berteriak-teriak memanggil Pras yang sedang berduel dengan Hanafi. Insa ingin pergi dari sana, dari kehidupan Hanafi, entah kemana. Pras akan membawanya, tapi yang jelas Insa menaruh harapan banyak pada Pras. Setelah berteriak cukup lama, Insa pun terdiam karena tak ada seorang pun yang mendengarkannya. Insa kini duduk di tepi tempat tidurnya, menitikkan air mata, mengingat kembali betapa Hanafi mempertahankan Salma saat bertengkar dengan Pras. Dari situ, Insa pun menyadari bahwa perasaan Hanafi pada Salma juga cukup dalam. Sekarang Insa malah khawatir dengan keadaan Pras, karena Hanafi tadi sempat menyuruh Pak Sardi untuk memanggil para pengawalnya ke rumah utama. Ia takut kalau Pras dihajar oleh para pengawal itu. Hati Insa gelisah, takut, dan khawatir, tapi tak dapat berbuat apapun saat ini. Kakinya terlihat dihentak-hentakkan beberapa kali ke lantai karena rasa kesalnya. Tak terasa, hari pun sudah berganti sore. Insa yang dari tadi menunggu kepastian akan Pras tak kunjung mendapat jawaban. Sampai ada seseorang yang membuka pintu kamarnya. Seketika Insa berdiri dan menghampiri pintu itu. Ternyata Hanafi muncul dari balik pintu. Wajahnya tampak memar di sana-sini. Hidungnya terlihat ada sedikit luka di bagian tengahnya. Insa cukup kaget dengan kondisi Hanafi sekarang, tapi ia sama sekali tak bertanya tentang keadaannya. Insa malah menanyakan Pras pada Hanafi. "Di mana Kak Pras?" tanya Insa dengan wajah marah bercampur khawatir. Ia juga hendak keluar dari pintu itu untuk melihat apakah Pras masih berada di sana. Bahkan ia ingin memastikan sendiri keadaannya. Tapi tangan Hanafi segera memegang lengan Insa dan menariknya ke dalam lagi. Kemudian ia segera menutup pintu itu. "Jangan kau cari lagi keberadaannya. Dia tak akan pernah datang ke sini lagi," jawab Hanafi dengan tatapan kosongnya. "Apa yang telah kau lakukan padanya, Han?" Insa menatap Hanafi dengan tatapan memelas, khawatir terjadi sesuatu pada Pras. "Aku melakukan hal yang terbaik untuk kita dan juga untuknya. Jadi tenanglah. Itu juga yang kau katakan padaku saat kau ingin menikahi Salma. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Kau malah menghancurkan kepercayaanku. Kau berkhianat dan ingkar dengan kata-katamu sendiri. Memang benar, kata Kak Pras. Kau lelaki yang bodohan. Kau lelaki gila yang menyatukan kakak beradik dalam satu rumah tangga. Dan itu membuatku membenci kehidupanku sendiri." Insa merhati Hanafi dengan menitikkan air matanya. Tanpa disadari pun, ia mulai membenarkan kata-kata Pras pada Hanafi. "Diamlah Insa, cukup. Sungguh, aku benar-benar pusing dengan keadaan ini." Tak disangka, Hanafi malah menjawab acuh pada Insa, dan dia pun keluar dari kamar itu, sambil memegangi hidungnya yang terasa perih. Ia pun kembali berkalimat, "Makanlah, Mbak Risna akan mengantarkan makananmu setelah ini." "Kau benar-benar lelaki gilahan, aku benci padamu," teriak Insa kencang sambil terisak. Dan sejak hari itu, sudah berminggu-minggu Insa mencoba menghubungi Pras dengan ponselnya, tapi sama sekali tak ada jawaban. Nomornya juga sudah tidak aktif. Insa semakin dibuat frustasi dengan keadaan ini.
orang satu-satunya yang bisa membuat dia bebas dari keadaan rumah tangga yang penuh penderitaan ini, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Insa juga sudah mencoba untuk mencarinya ke tempat yang sering dikunjungi Pras, menurut penuturannya, tapi Insa sama sekali tak bertemu dengannya. Tentu juga dengan pengawasan pengawal yang selalu mengekor di belakangnya, yang kapan saja bisa mengadu pada Hanafi, tapi Insa tak peduli dengan itu. Insa terus mencarinya kemanapun. Sudah seperti patah hati untuk kedua kalinya, Insa kini terlihat murung. Berminggu-minggu setelah ia mencari keberadaan Pras yang bak ditelan bumi, menghilang begitu saja tanpa jejak. Terlepas dari hilangnya Pras, sejak saat itu Insa juga mendengar kabar dari para pembantunya bahwa keadaan Salma juga terlihat kurang baik. Dia sering bolak-balik ke rumah sakit untuk mengecek keadaannya dan bayinya. Malam ini Hanafi seperti biasa tertidur di kamar Insa dengan jarak yang masih memisahkan mereka berdua. Insa bahkan terlihat tidur dengan sangat menepikkan diri di tepian tempat tidur. Tepat jam 01.20, Insa terbangun dari tidurnya karena terkejut dengan suara seorang yang membuka pintu kamarnya. Seketika Insa menoleh, terlihat Hanafi yang berjalan perlahan keluar dari kamar itu dan menutup lagi perlahan pintu itu. Hanafi sama sekali tak menyadari Insa yang melihatnya, karena ia keluar kamar sambil terus fokus menatap layar ponselnya. Mau kemana dia malam-malam seperti ini? Gumam Insa dalam hati. Karena terlalu mengantuk, Insa pun langsung tertidur. Bahkan saat dirinya belum membetulkan posisinya, ia masih menghadap ke arah pintu. Insa terlelap kembali ke dalam alam bawah sadarnya. Insa terkesiap lagi saat sebuah suara tiba-tiba berteriak dengan kerasnya, "Siapkan mobil, cepat!" Suara itu terdengar histeris juga bernada tinggi. Ya, itu adalah suara Hanafi. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas suara itu berasal dari luar rumah, tepatnya di rumah belakang. Insa menatap jam di sampingnya, 02.49. Insa pun cukup penasaran sebenarnya apa yang terjadi di tengah malam seperti ini, sampai-sampai Hanafi berteriak sangat kencang dan mungkin membangunkan seluruh isi rumah utama. Insa pun berjalan dengan tergesa, tidak khawatir dengan apapun dan siapapun. Ia hanya merasa penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Insa membuka tirai jendelanya sedikit untuk mengintip apa yang terjadi. Terlihat Hanafi di sana sedang menggendong Salma dengan perut yang sudah membesar. Tak terlihat juga wajah Salma kala itu karena tertutup oleh badan Hanafi. Hanya temaram lampu yang menyinari sosok Salma dengan perut besarnya, dengan tangan yang menjuntai begitu saja ke bawah. Hanafi juga tampak sangat panik. Ia menggendong Salma sambil berlari menuju mobil yang sudah disiapkan, bahkan di depan rumah, di depan rumah belakang itu. Dalam pikiran Insa, mungkin Salma sedang tidak sadarkan diri, makanya Hanafi sepanik itu, takut-takut terjadi sesuatu pada Salma dan calon anaknya. Drama apa lagi yang dia buat sekarang, di tengah malam seperti ini? Tidak mungkin juga dia melahirkan, usia kandungannya bahkan masih 8 bulan. Insa mendesah kesal, mendengar dan melihat semua kejadian itu di tengah malam yang mengganggu tidurnya. Ia pun melemparkan tubuhnya begitu saja di tempat tidur, membiarkan matanya terpejam lagi dan tak peduli dengan semua yang terjadi. Bersambung.